tak hanya membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Bagi sebagian pelaku usaha, platform digital juga menjadi cara untuk mempertahankan penjualan di tengah keterbatasan pasar. Hal inilah yang dialami Muhammad Imron, pemilik usaha Zupasup dan Bake Pasta Fazazfaf. Di balik seporsi Zupasup dan pasta, ada cerita panjang tentang perjuangan seorang ayah untuk mempertahankan penghidupan keluarganya. Muhammad Imron, pemilik Zupasup dan Bake Pasta Fazazfaf, tak pernah membayangkan akan menjadikan dagangan makanan sebagai sumber penghasilan utama. Sebelum berjualan, pria berusia 39 tahun ini bekerja di sektor telekomunikasi. Di saat vendor itu cut off, kita juga kena layoff juga karyawannya. Jadi saya dari satu perusahaan pindah ke perusahaan lain dengan misi yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Tapi dengan 3 kali kena layoff, akhirnya saya memutuskan untuk berjualan. Terhimpit oleh tuntutan ekonomi, Imron akhirnya putuskan untuk sepenuhnya menjalankan usaha. Namun, keputusan untuk berjualan tak serta-merta mudah. Modal terbatas, tabungan yang semakin menipis, dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan membuat Imron sempat ragu untuk memulai. Peralatan usaha dibeli sedikit demi sedikit. Bahkan setelah semuanya tersedia, Imron masih belum berani membuka lapak hingga sang istri mengingatkan keuangan keluarga sudah semakin menipis. Udah kebeli, itu pun saya belum bergerak untuk jualan. Saya masih bertahan, masih pengen cari kerja sebenarnya. Tapi setelah itu, ketika istri udah bilang, ini udah keuangan sudah mulai menipis, dia bilang gitu. Kalau kita keburu habis, modal keburu habis nih, nggak bisa jualan juga kita. Ya udah, akhirnya bismillah saya buka lah. Selama 8 bulan, Imron hanya mengandalkan penjualan offline. Lokasinya memang cukup strategis di hari kerja karena berada di kawasan perkantoran. Namun kondisi berbalik pada akhir pekan. Saat karyawan kantor libur, pembeli pun turut berkurang. Pada November 2024, Imron mulai membuka berjualan di platform digital. Produk yang sebelumnya hanya dapat ditemukan oleh orang-orang di sekitar tempat berjualannya, kini semakin mudah dibeli. Imron memanfaatkan beberapa platform pesan antar makanan. Pendaftarannya dilakukan secara mandiri dengan mempelajari caranya melalui internet. Kalau untuk daftar di aplikator, kita secara mandiri ya, melalui aplikasi yang ada di handphone. Jadi kita pelajari juga dari internet juga kan. Peralihan ke digital pun memberikan hasil. Imron menyebut penjualan melalui platform digital memberikan tambahan pendapatan. Sejak merambah ke platform digital, pendapatan Imron meningkat jadi 1 hingga 1,2 juta rupiah per hari. Dari sebelumnya 500 hingga 800 ribu rupiah per hari. Promo dan diskon yang ditawarkan platform menjadi salah satu cara untuk menarik pelanggan baru. Kalau untuk pendapatan dari online itu alhamdulillah ya, ada peningkatan kurang lebih 20-30% Kak. Digitalisasi memberikan saluran penjualan baru. Namun, ada biaya komisi dan promosi yang harus diperhitungkan Imron. Komisi platform disebut sekitar 20%, belum termasuk potongan lain ketika mengikuti program promosi. Untuk menutup biaya platform, harga produk di penjualan online pun harus berbeda dengan offline. Kalau kita hitung-hitung mungkin bisa 2 kali lipat Kak harganya. Tapi kebalik lagi sebenarnya buat ke customer itu sendiri, kan potongannya diambil sama si customer.
yang 20% itu tetap buat ke aplikator gitu kan. Kalau untuk Zupasupnya kita harga di offline tuh 20.000 ya. Zupa Choco, Zupasup 20.000. Kalau di online aplikator itu 35, Kak. Digitalisasi memang membuka pasar baru. Namun, usaha Imron belum sepenuhnya lepas dari persoalan modal dan lokasi. Omset yang dulu bisa mencapai 1 hingga 1.200.000 rupiah per hari, kini berada di kisaran 700 hingga 800.000 rupiah. Namun penjualan online tetap memberikan kontribusi sekitar 30% dari total omset. Margin keuntungannya sendiri berkisar 20 hingga 22%. Imron pun bercita-cita punya outlet sendiri yang lebih luas. Dananya, Kak, banyak. Karena yang sekarang ini, usaha yang sekarang ini alhamdulillah masih cukup. Baru masih cukup